Para muhibbin ini bukan anak-anak santri kita, bukan kiai-kiai kita, tapi mereka orang-orang imigran. Itulah muhibbin dari kiai-kiai. Karena adanya kiai-kiai ini, mereka berani berlindung. Coba kalau tidak ada kiai-kiai yang memberikan perlindungan kepada mereka yang mengaku cucu Nabi ini, apa yang akan terjadi? Loh, kiai-kiai ini siap untuk menjadi tumbal kedamaian. Jangan katakan kiai melindungi antek Belanda, tidak begitu. Yang dipikir secara nalar adalah ukhuwah kemanusiaannya. Karena Jenderal Ahmad Yani bertanya, apakah benar kiai mereka ini adalah cucu Nabi, mereka adalah keturunan Nabi? Dijawab pada saat itu oleh kiai-kiai sepuh, bukan. Ada apa, Jenderal? Kenapa engkau diutus oleh Presiden Soekarno untuk menanyakan hal ini? Yang merasakan perjuangan sebelum kemerdekaan adalah Bung Karno. Betapa sulitnya memerdekakan negeri ini karena ada fatwa-fatwa orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Dibuka lagi, dokumen ini pasti ada di keraton. Sowan ke keraton yang mana sekarang masih ada keraton? Ada keraton Pakubuwono, Surakarta Hadiningrat. Dilihat dokumennya. Kalau Presiden Soekarno memerintahkan demikian kepada petinggi TNI, berarti ini adalah perintah Panglima tertinggi dari angkatan bersenjata. Tapi alangkah bijaknya ulama pada saat itu untuk tidak memulangkan, karena yang membawa Mufti Batavia datang ke Nusantara ini adalah tuannya dari Belanda. Loh, muhibbin itu bukan kita, muhibbin itu bukan kalian, tapi mereka. Karena kiai-kiai tidak pernah datang minta bantuan, datang minta duit, tidak pernah kiai-kiai lakukan. Jangan dibolak-balik. Berarti apa? Engkau sebagai tuan rumah di negeri ini wajib menghormati tamu, melindungi tamu. Sekarang tamumu berulah seolah-olah merekalah majikan di rumahmu. Apa yang akan kau lakukan ketika tamumu sudah kurang ajar, ketika tamumu sudah ingin menguasai aturan rumahmu? Kiai-kiai inilah tuan rumahnya. Ajengan-ajengan itu adalah yang disenangi oleh mereka. Berarti mereka muhibbinnya kiai-kiai, berarti mereka budaknya kiai-kiai. Jangan orang Jawa, orang Aceh, orang Kalimantan, jangan orang Sulawesi yang jadi budak. Mereka yang senantiasa mengkritik pemerintah. Lawang mereka di sini bukan negara mereka kok. Wajar kalau mereka mengkritik presiden, mengkritik kebijakan pemerintah. Kalau banyak kiai berbarengan dengan umaro, yang jahil siapa? Yang lacur mulutnya siapa? Nggak salah kiai-kiai berbarengan dengan umaro, dengan pemerintah, karena di sini negaranya kiai. Maka kami berharap ketika konflik ini tidak bisa terselesaikan, pemerintah harus turun tangan. Bapak Presiden yang terhormat harus mengambil langkah supaya anak di negeri ini tidak saling cakar-mencakar. Ini ketika dihadapkan orang Jawa lawan dengan orang Jawa, enak dong mereka. Maka saya katakan, yang jadi muhibbin bukan orang Jawa, tapi mereka imigran. Itu adalah budak kita.
Coba aja ditelusuri di mana makam leluhur-leluhur mereka di tanah air ini. Makanya jangan salah, mereka ingin diakui di negeri ini sebagai pribumi, sebagai orang yang membangun negeri ini. Mari kita belajar sejarah, dari mana asal mereka. Mereka keturunan-keturunan Wali Songo dianggap tidak ada. Begitu keturunan-keturunan Wali Songo muncul semuanya, dipikir ingin mengakui sebagai cucu Nabi? Enggak, karena kakek nenek moyang kita menyembunyikan itu, sehingga berubah menjadi kiai, menjadi ajengan, menjadi tubagus, menjadi gus, menjadi lora. Tidak ingin dan tidak mau dipamer-pamerkan. Bahkan sampai saat ini keturunan Sunan Ampel banyak yang menutup diri, tidak ingin diketahui kalau mereka adalah sadah, kalau mereka adalah orang-orang yang bernasabkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya keturunannya Mbah Ampel banyak yang bergelar Raden Mas. Raden Mas itu radennya dari keraton, masnya ini Maulana Sayyid. Maka panggilan Mas sudah sangat cocok bagi orang Nusantara. Loh, ini jangan dibalik-balik. Belajar dari sejarah.